wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Majelis Tazkiyah a'azzakumullah. Tema kajian kita di 10 Rajab 1445 Hijriah ini, kita ingin sama-sama mempertemukan sosok saya dan aku di dalam sholat. Judul yang penuh tanda tanya. Kok ada saya dan aku disuruh ketemu, padahal saya adalah aku adalah saya. Terus ketemunya kok di sholat, bukannya di pasar, di alun-alun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita pahami dulu ini tema sebenarnya berkait erat dengan kita, manusia. Manusia adalah makhluk dengan dua kepribadian. Apa dua kepribadian itu? Tiada lain ya saya dan aku. Ya, kalau disebut dua kepribadian berarti dua sosok ini sama atau beda? Sebenarnya kan sama. Ya, sekali lagi saya ya aku ya saya. Tapi pernah nggak Bapak Ibu kita merasakan saya itu bukan aku bukan saya? Pernah? Bangun, lihat jam pukul 2:30. Si saya bilang saatnya tahajud, tapi si aku bilang ngantuk, masih terlalu malam. Itu saya dan aku ada di mana? Di dalam diri kita. Itu menunjukkan berarti saya dan aku sama atau beda? Padahal saya adalah aku adalah saya. Kok bisa beda, Ibu? Ya, karena memang dua kepribadian. Ada orang menyakiti kita, Bapak Ibu. Kata si saya maafkan dia. Tiba-tiba si aku bilang, jangan. Dia bisa meluncak kalau dimaafkan. Kata si saya, belum tentu. Siapa tahu dengan cara dimaafkan, dia nanti akan luluh menjadi orang yang baik. Si aku bilang lagi, iya kalau baik. Nah kalau meluncak, kita semakin diinjak-injak sama dia. Gak bisa. Si saya bilang lagi, ya tapi kan kalau memaafkan pahalanya banyak. Apa kata si aku? Masih banyak cara lain untuk dapat pahala. Pernah enggak seperti itu terjadi? Berarti memang saya dan aku ternyata dua sosok yang berbeda. Nah terus sebenarnya bedanya di mana? Ya, bedanya memang saya adalah kesadaran diri bahwa siapapun saya adalah makhluk akhirat yang dihadirkan di dunia untuk menjadi hamba Allah. Inilah saya. Inilah saya. Orang Jawa kan menyebut saya itu aku. Selain aku, kulo. Kulo itu kan asalnya dari kawulo. Kawulo itu artinya hamba. Orang Sunda menyebutnya
abdi. Sebenarnya sama kawula. Nah, inilah sosok saya yang ada di dalam diri kita adalah kesadaran diri bahwa saya ini makhluk akhirat yang dihadirkan ke muka bumi ini sebagai hamba Allah. Inilah kalau kita ingin mengenal siapa saya, ya saya ya ini. Terus kalau si aku adalah lalainya diri bahwa saya adalah makhluk akhirat. Sibuk dengan dunia, lupa akhirat, sampai akhirnya tenggelam dalam kelalaian dunia. Inilah aku. Ya, jadi kalau kita lihat antara saya dan aku ini memang dua pribadi yang berbeda. Kepribadiannya tidak sama. Ya, saya kepribadiannya cenderung ukhrawi. Kalau aku duniawi. Jadi memang nggak ketemu. Padahal dua-duanya ada pada diri kita. Maka bisa dibayangkan kalau dua-duanya beda, kira-kira dua-duanya akur atau tengkar? Tengkar. Jangankan di dalam diri kita, di rumah saja ada dua orang bertengkar, itu kita rasanya pusing nggak? Pusing. Apalagi ini yang bertengkar adalah antara saya dan aku. Yang bertengkar saya dan aku, itu yang membuat banyak orang yang hidupnya nggak bahagia, yang nggak damai. Nah, ini mengenal siapa saya dan aku. Jadi sudah jelas siapa saya, siapa aku. Nah, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ini suami lagi marah-marah. Ini berarti si suami ini aku atau saya? Aku. Istrinya dimarahi nangis. Nangis ini berarti si istrinya saya atau aku? Ya, aku juga. Maka inilah salah satu makna lain ya, untuk menyempurnakan. Aku itu adalah sosok yang berbuat dan bertindak atas dasar perasaan hati. Jadi kalau ada orang yang bertindak atas dasar perasaan, berarti dia bertindak sebagai aku. Dia bertindak sebagai aku, bukan bertindak sebagai saya. Maka kalau ada orang tersinggung, itu berarti yang tersinggung aku atau saya? Aku. Iya, aku. Kalau ini kira-kira ini majikan sebagai aku atau sebagai saya? Kau tahu, Bu? Ya, iya, soalnya itu aku. Ya, sampai pembantunya ketakutan. Iya. Jadi inilah aku, bertindak atas dasar perasaan. Iya. Kalau ini si istri, ini saya atau aku ini? Ini si istri, dia berlaku sebagai saya atau aku? Aku. Kalau ini aku atau saya? Ini wajah apa? Sedih. Iya, berarti aku pakai perasaan. Iya, kalau ini saya. Kalau ini, nah berarti kalau aku bertindak atas dasar perasaan, nah kalau saya adalah sosok yang berbuat dan bertindak atas dasar sikap hati. Iya. Jadi bertindaknya nggak pakai perasaan, tapi pakai sikap. Karena itu hati-hati dengan ungkapan sepenuh perasaan. Kalau perasaannya perasaan hati, itu bisa berkonotasi negatif.
perasaan orangnya, akhirnya jadi kalau perasa ya udah bertindak atas dasar perasaan. Kalau ini aku atau saya? Saya. Iya. Bertindak atas dasar sikap. Iya, kalau ini saya. Karena kalau seandainya si ibu ini iya, bertindak sebagai aku, itu yang digendong bisa tidur nggak? Enggak. Kalau sebagai aku kan capek gitu. Jadi yang sering kita bilang capek saya, itu saya atau aku? Aku. Ya, ini saya. Ini saya. Ini nah, berarti kalau begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada saya, ada aku. Berarti kapan seseorang itu hidupnya akan tenang dan bahagia? Ya, ketenangan dan kebahagiaan hidup hanya akan terwujud saat saya dan aku menyatu. Betul-betul menyatu, sehingga tidak lagi bisa dibedakan mana saya, mana aku. Ya. Nah, hanya saja bicara soal ketenangan ini, pada akhirnya nanti kita menemukan ada dua macam, Ibu. Ada ketenangan kebahagiaan hakiki dan ada ketenangan kebahagiaan nisbi. Hakiki berarti nyata. Kalau nisbi berarti fata morgana, cuma bayang-bayang, palsu. Dan itu ada dalam kehidupan. Bapak Ibu, ada nggak orang yang ketika dia marah, setelah marah itu jadi puas, lega, plong? Ada. Ada. Itu masuk hakiki atau nisbi? Bedanya di mana? Nah, bedanya kalau hakiki saat aku ikut saya. Aku ikut saya. Nah, itu hakiki. Jadi menyatunya ya, itu si aku yang ikut saya. Kalau nisbi saat saya ikut aku. Jadi kalau seandainya ada orang yang marah itu berarti keinginan siapa? Aku. Marah itu keinginan aku. Nah, si sayanya ikut aku, ikut ke bawah aku. Berarti antara saya dengan aku menyatu. Nah, karena menyatu jadinya damai, tenang, bahagia. Tapi ini damai, tenang, dan bahagia yang nisbi. Saya pokoknya kalau belum marah ini mesti dongkol nih. Saya baru hilang dongkolnya ini plong kalau saya marah. Nah, itu berarti orang seperti ini saya ikut aku. Tapi kalau saat aku ikut saya, contoh aku ikut saya adalah mau memaafkan. Ada nggak Bapak Ibu orang yang memaafkan tapi kemudian jadi bahagia? Ada. Nah, itu berarti ya, aku ikut saya. Karena sebenarnya yang paling memaafkan itu adalah saya. Terus akunya ikut. Nah, karena akunya ikut jadinya tidak bertengkar. Tapi kan ada orang yang akhirnya saya dan aku jalan sendiri-sendiri. Nah, kalau jalan sendiri-sendiri itu tadi, pokoknya kalau belum marah saya masih tidak terima. Bapak Ibu, ada nggak orang yang gelisah karena hari ini saya belum sedekah? Ada. Berarti itu tanda yang ikut siapa? Aku ikut saya. Nah, kira-kira kalau kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang mana yang ikut saya ikut aku, atau aku ikut saya, atau masih sendiri-sendiri?
sebenarnya kalau sampai ada orang yang saya ikut aku, nah itu berarti tanda sayanya udah mati. Ya karena sayanya udah mati ya, jadi pokoknya apa kata akunya sangat berkuasa. Nah, karena berkuasa emang gak ada pertengkaran di dalam dirinya. Karena gak ada pertengkaran, seolah-olah gak ada masalah. Padahal sebenarnya itu masalah yang lebih berat. Ya, melebihi kalau saya dan aku masih jalan sendiri-sendiri. Tapi yang lebih baik adalah kalau aku ikut saya. Nah inilah saya dan aku. Nah terus apa hubungannya dengan sholat? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat itu memang menjadi tempat pertemuan antara saya dan aku. Ya, tempat pertemuan saya dan aku. Kenapa tempat pertemuan? Karena ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak sekalian, yang menginginkan untuk sholat itu cenderungnya saya atau aku? Saya. Nah, waktu sholat itu kan yang sholat saya. Pada saat saya sholat, akunya kita kemana? Akunya kita jalan-jalan ke pasar. Pernah seperti itu? Pernah. Berarti kalau begitu saya dan aku belum ketemu. Akunya belum mau ikut sholat. Yang sholat cuma saya. Iya. Nah kita ingin menjadikan sholat itu sebagai tempat pertemuan antara saya dan aku. Nah karena itu Bapak Ibu, sama dengan tenang bahagia, sholat juga nanti ada dua jenis. Ada sholat hakiki dan ada sholat nisbi. Iya, sebenarnya sholat nisbi itu ya kayak sholat main-main. Iya, sholat main-main. Tapi bukan berarti kemudian sholatnya percuma, enggak. Ya sholatnya tetap diakui, tapi cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Nah sholat yang betul-betul sholat adalah saat aku ikut saya. Ya, jadi lagi sholat, Allahu Akbar, saya menghadap Allah, ini wajhtu wajhiyya. Pada saat saya menghadap tiba-tiba si aku ucul, hari ini yang mau ke Malioboro gitu. Tapi kemudian sama si saya ditarik, mau kemana kamu? Sholat kok malah ke Malioboro. Balik lagi. Ya, pas ruku ucul lagi, tarik lagi, ucul lagi. Itu nanti lama kelamaan akhirnya si aku mau ikut sholat. Jadi kalau sholat bareng saya dan aku itulah sholat yang sesungguhnya. Nah kalau yang gak sesungguhnya itu ya ketika saat saya malah ikut aku. Ini nisbi, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi ikut jalan-jalan sama si aku. Nah ini berarti nisbi. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahasan kita adalah bagaimana caranya agar sholat membuat aku ikut saya. Karena inilah target kita mempertemukan. Jadi mempertemukan itu bukan berarti saya yang ikut aku, tapi bagaimana aku yang ikut saya. Itu makna dari mempertemukan. Jadi nggak ada titik tengah, nggak ada. Ya udah ambil titik tengah biar adil saya dan aku, enggak. Jadi pengertian mempertemukan di sini adalah si aku harus ikut saya. Nah, janjiannya di mana? Di sholat. Kenapa sholat? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat ya, itu kan dalam keterangan banyak ulama disebutkan sebagai as-sholatu rida'un ruhaniyun.
Salat itu adalah hidangan rohani. Ya, salat itu adalah hidangan rohani. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari dua unsur, jasmani dan rohani. Dua-duanya punya kebutuhan. Nah, kebutuhan inilah yang kita sebut sebagai hidangan. Jasmani ada hidangannya tersendiri. Apa hidangan jasmani? Gudeg, empal gentong, nasi rames, ya. Itu hidangan jasmani. Kalau hidangan rohani, ibadah dan amal saleh. Dan sebagaimana hidangan jasmani ada yang pokok, yaitu nasi. Kan orang Jawa kalau belum makan nasi rasanya belum makan. Nah, maka kalau hidangan rohani yang paling pokok adalah salat. Nah, kalau salat adalah hidangan rohani, iya, hidangan rohani, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya hidangan, itu yang paling penting hidangannya atau rasanya. Yang membuat kita akhirnya mau makan itu karena ada makanan atau ada rasanya. Kalau ada rasanya ya jelas ada makanannya. Nggak mungkin ada rasa nggak ada makanan. Tapi kalau ada makanan belum tentu ada rasa. Iya. Nah, maka sama dengan sholat. Jadi kalaulah sholat adalah hidangan rohani, sholat itu ada rasanya. Nama rasanya rahmat. Ya, rahmat adalah rasa yang Allah teteskan ke dalam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat itu ada rasanya, dan sekali lagi rasa dari salat itu adalah rahmat. Maka sebenarnya ketika kita lagi makan, itu kita menikmati makanan atau menikmati rasa yang ada di dalam makanan? Menikmati rasa yang ada di dalam makanan. Sehingga kalau seandainya kita makan tapi nggak ada rasanya, jadi nikmat nggak? Nah. Maka berarti ketika kita sholat, itu kita menikmati sholat atau menikmati rahmat yang ada di dalam sholat. Menikmati rahmat yang ada di dalam sholat. Betul Ibu? Ya, yang kita nikmati adalah rahmat yang ada di dalam sholat. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi satu kepastian, ya, bahwa di dalam sholat itu pasti ada rahmat. Di dalam sholat itu pasti ada rahmat. Ini bedanya dengan makanan. Ya, meskipun makanan juga ada rasanya, tapi belum tentu rasanya sesuai. Tapi juga ada yang kadang hambar, tidak ada rasa. Tapi kalau sholat itu pasti ada rasanya. Dan nama rasa di dalam sholat itu adalah rahmat. Kenapa pasti ada rasa bernama rahmat? Karena kita tidak mungkin bisa sholat kecuali dengan rahmat Allah. Kita nggak mungkin sholat kecuali dengan rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah, kita tidak mungkin bisa sholat. Tanpa rahmat Allah tidak mungkin bisa sholat. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fokus kita adalah kepada rasa. Ya, fokus kita adalah kepada rasa. Jadi mirip-mirip kalau digambarkan, tapi ini penggambaran yang sebenarnya nggak sesuai, tapi ini penggambaran dalam rangka kita memahami saja. Bapak Ibu tertarik nggak dengan buah ini? Tertarik karena apanya? Rasanya. Ya. Ini saya lihat wajah-wajah yang kemecer.
Ini pengurus tanggung jawab nih. Iya, saya yang harusnya tanggung jawab nih. Iya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang membuat durian itu enak adalah karena rasanya. Ya, karena rasanya. Nah, pertanyaannya dari durian saja, kita kok merasakan nikmatnya durian itu sebenarnya karena apa? Kok nikmatnya beda dengan rambutan? Kenapa? Karena kok bisa? Iya, kok bisa durian rasanya lebih enak dari yang lain? Itu sebenarnya karena faktor apa? Yang lain itu rahmat Allah. Betul? Kalau bukan karena rahmat Allah, bisa nggak kita merasakan durian itu enak? Itu yang membuat durian rasanya enak siapa? Yang berarti itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang rahmat Allah, durian itu yang penting rasanya. Ada nggak orang yang nyari durian yang penting bentuknya? Yang penting bentuknya bulat gitu. Soal rasa nomor 11, yang penting bulat. Sepertinya nggak ada. Ya. Jadi kalaulah kita beli durian, tapi tidak tahu mana yang enak dan mana yang tidak, kan kita menyerahkannya kepada penjual. Pokoknya terserah Bapak deh, yang penting rasanya enak. Iya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu, nah ini kita kembali kepada kita. Kalaulah sholat adalah hidangan rohani, maka apakah yang membuat sholat itu terasa nikmat untuk kita lakukan? Karena amalannya itu berarti berdirinya, rukuknya, yang tidaknya, sujudnya, atau rahmat Allah yang ada di dalamnya, yang membuat kita merasakan nikmatnya sholat. Karena amalan salatnya atau karena rahmat yang ada di dalamnya? Rahmat yang ada di dalamnya. Yakin? Baik, kita coba buktikan ya. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri menyampaikan kepada kita, wasta'inu bis-sabri was-salat. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya salat itu berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kecuali orang-orang yang khusyuk? Jawabannya adalah orang-orang yang sudah merasakan rahmat Allah di dalam sholat. Jadi yang dikatakan khusyuk itu adalah orang yang sudah merasakan nikmatnya rahmat Allah di dalam sholat. Jadi kalau orang sudah merasakan nikmatnya rahmat Allah di dalam sholat, maka sholat itu rasanya ringan. Kalau belum, wa innaha lakabirah, salat itu berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Kecuali bagi orang yang khusyuk. Berarti bagi orang yang khusyuk, salat itu ringan. Bagi orang yang belum khusyuk, salat itu berat. Iya. Nah, khusyuk itu sekali lagi adalah orang yang sudah merasakan nikmatnya rahmat Allah di dalam salat. Jadi ya seperti makan durian. Enak nggak? Enak. Karena enak, maka makan durian satu gelondong, itu rasanya lama atau sebentar? Loh, kok udah habis? Betul?
Tapi kalau seandainya makan durian, nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya, belum matang ya. Jangankan makan satu buah, satu biji saja rasanya berat. Betul? Apalagi kalau menghabiskan satu buah, satu gelondong. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau salat tarawih itu rasanya lama atau sebentar? Maka ini mengantarkan kita pada pertanyaan, sudahkah kita merasakan nikmatnya rahmat Allah di dalam salat? Sudah atau belum? Karena sebenarnya rasa di dalam salat itu tiada lain adalah rahmat Allah. Karena memang tidak akan mungkin kita bisa salat kecuali dengan rahmat Allah. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini kita harus punya standarnya. Nah, apa standarnya? Standarnya adalah semakin berat sebuah amal, semakin besar rahmat Allah yang tersimpan di dalamnya. Sepakat Bapak Ibu? Ya. Jadi ukurannya semakin berat sebuah amal, semakin besar rahmat Allah yang tersimpan di dalamnya. Dan ini memang logis. Nabi kita Muhammad SAW juga pernah menyampaikan kepada kita perbandingan yang begitu sangat jelas antara amal sama-sama salat, tapi nilainya menjadi jauh berbeda. Yang kalau kemudian kita telusuri, itu memang berkenaan dengan ringan beratnya kita melakukan amal. Ya, khusus tentang salat, karena bahasan kita adalah salat, Nabi SAW pernah paring dawuh, salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwa. Salatun, salat fi masjidi, di masjidku, berarti Masjid Nabawi, itu afdalu, lebih utama, min alfi salatin, ketimbang 1000 salat, fi ma siwahu, di selain Masjid Nabawi. Jadi salat di Masjid Nabawi, kata Nabi, itu 1000 kali lebih utama daripada salat di Masjid Istiqomah dan masjid yang lain selain Masjid Nabawi. 1000 kali. Illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Wa salatun fil Masjidil Haram, salat di Masjidil Haram, kata Nabi, itu afdalu, lebih utama, min mi'ati alfi salatin, dari 100.000 salat fi ma siwahu, di selain Masjidil Haram. Jadi Masjid Nabawi 1000 kali, Masjidil Haram 100.000 kali. Selisihnya jauh atau dekat? Jauh. Itu yang sering saya ditanya, Ustaz, kok selisihnya jauh gitu? Yang di Masjid Nabawi 1000, di Masjidil Haram 100.000. Sehingga banyak orang lebih tertarik sholat di mana? Masjidil Haram daripada Masjid Nabawi. Ini perbandingan yang bagi orang Indonesia memang aneh, tapi sebenarnya nggak aneh. Kenapa? Hadis ini harus difahami secara kondisional. Kondisionalnya di mana? Rasul menyampaikan hadis ini kan di Madinah. Di Madinah. Masjid Nabawi ada di Madinah. Disampaikan kepada para sahabat yang mereka tinggalnya di Madinah. Jadi keluarlah angka 1000. Mekah dengan Madinah jaraknya berapa?
450 lebih kilometer. Jauh atau dekat? Maka kalau seandainya ada orang Madinah sholat di Masjidil Haram, itu ringan atau berat? Berat. Ketimbang ke Masjid Nabawi. Maka wajar nggak kalau keluar angka 100.000? Nah, bagi kita orang Indonesia, bahkan kalau mau mengukur, lebih dekat Mekah atau lebih dekat Madinah? Lebih dekat Mekah dari Madinah. Kenapa? Karena Mekah kan selatannya Madinah, kita ada di selatannya Mekah. Ya otomatis sebenarnya Mekah lebih dekat daripada Madinah. Maka saya bilang, udah jangan pakai itu. Karena kalau pakai itu rasanya sholat di Masjid Nabawi itu kayak, cuma 1.000 ya. Saya bilang nggak boleh. Jangan lihat angka. Nabi menyampaikan begini karena beliau menyampaikannya di Madinah. Disampaikan kepada sahabat yang tinggal di Madinah. Ya udah keluarlah angka 1.000, itu angka yang pas, sesuai dengan ringan beratnya di dalam melakukan amal. Berarti berdasar hadis ini betul bahwa rahmat Allah itu berbanding lurus sejauh mana berat ringannya melakukan amal. Sepakat Ibu? Baik, kalau sepakat, manakah yang terasa lebih nikmat? Kan kita sholat itu menikmati rahmat Allah. Mana yang terasa lebih nikmat? Sholat dengan suara imam yang merdu atau sholat dengan suara imam yang sumbang? Kalau sholat dengan suara imam yang merdu, berarti kita menikmati rahmat yang ada di dalam sholat atau menikmati sholatnya? Menikmati amalan sholatnya, tapi tidak menikmati rahmat yang ada di dalam sholat. Karena kalau menikmati rahmat yang ada di dalam sholat, yang rahmatnya lebih besar, itu kalau imam suaranya merdu atau imam suaranya sumbang. Tajwidnya betul, makhrajnya betul, cuma beda suara. Yang lebih berat kita mendengarkan suara imam yang enak atau yang gak enak? Berarti yang rahmatnya lebih besar? Yang gak enak. Berarti yang lebih nikmat? Nah, ini yang kita ingin sama-sama melihat. Jangan-jangan karena sholat kita belum standar, saya dan akunya masih tengah. Satu lagi Bapak Ibu, manakah yang terasa lebih nikmat? Salat dengan bacaan imam yang panjang atau salat dengan bacaan imam yang pendek? Kalau salat itu bacaannya panjang, berarti rahmat Allahnya panjang, banyak. Kalau bacaannya pendek, berarti kalau begitu kesimpulannya apa Bapak Ibu? Bisa jadi ada yang kesimpulannya bukan seperti ini, tapi bisa jadi ini kesimpulan umum ya. Kita merasakan nikmatnya sholat di dalam amalnya, belum di dalam rahmat Allah yang tersimpan di dalam sholat. Ya. Maka orang seperti ini dia akan mengatakan yang penting pokoknya saya sholat. Yang penting saya sholat. Yang penting saya sudah sholat. Jadi kalau diibaratkan seperti orang makan durian, berarti sholat kita seperti menikmati durian karena duriannya, bukan karena rasa. Tapi kalau soal durian, ada nggak yang menikmati durian karena duriannya tanpa rasanya?
Nggak ada. Nggak ada. Padahal lebih penting sholat atau makan durian? Penting sholat. Kenapa kalau durian kita punya prinsip yang penting rasanya, kenapa di dalam sholat yang penting sholatnya? Padahal bukan apalah artinya ya, tapi seperti makan durian, apalah artinya saya dikasih durian 1 gelondong kalau tidak ada rasanya. Oh, pernah dapat ya 6 durian. Terus dibuka, bukanya kan pakai perjuangan sama anak-anak itu, nggak ada rasanya. Semuanya. Apa kata anak-anak? Apalah artinya dapat durian kalau tidak ada rasa? Berarti sama. Apalah artinya salat kalau tidak merasakan nikmatnya rahmat Allah di dalam salat? Berarti kita betul-betul kaum penikmat salat, belum penikmat rahmat Allah di dalam salat. Dan ini tidak titik, ini berlanjut. Dan berlanjutnya di mana? Siapa yang hanya menemukan rasa di dalam amal salat, tapi tidak merasakan rahmat Allah di dalamnya. Iya. Jadi merasakan rasa di dalam salat itu bisa jadi tadi salatnya enak. Kenapa enak? Imamnya bacaannya enak. Berarti dia merasakan enak itu dari bacaan. Wah, tadi imamnya enak. Kenapa? Cepat. Bacanya kulhu sama inna a'tayna cocok saya. Iya. Atau bisa jadi sebaliknya, nggak enak tadi sholatnya. Kenapa nggak enak, Gus? Bacanya an-naba. Udah gitu suaranya nggak enak pula. Berarti orang seperti ini dia menemukan rasa di dalam sholat, tetapi rasa yang tidak berwujud rahmat. Pengaruhnya apa Bapak Ibu? Maka hidupnya di luar sholat akan dikendalikan oleh rasa yang jauh dari rahmat. Hidupnya di luar sholat, iya. Karena setelah sholat kan kita masih hidup. Nah, hidup kita di luar sholat itu akan dikendalikan oleh rasa, tapi rasa yang jauh dari rahmat. Mau dibuktikan Bapak Ibu? Pembuktiannya begini. Ini di luar sholat. Katakanlah contohnya kita kedatangan tamu. Tamu itu bawa apa? Bawa rizki. Itu kalau tamunya bawa oleh-oleh. Belum tentu kalau soal rizki. Yang pasti tamu itu datang membawa rahmat. Nah, kalau tamu datang membawa rahmat, maka siapakah tamu yang lebih banyak membawa rahmat Allah untuk kita? Yang rahmat Allahnya lebih banyak beliau bawa untuk kita. Tamu yang kita sukai atau yang tidak kita sukai? Kita udah tahu. Tamu yang tidak kita sukai, beliau membawa rahmat Allah yang jauh lebih banyak bila dibanding dengan tamu yang kita sukai. Kalau betul, siapakah tamu yang lebih kita sukai kedatangannya? Tamu yang baik ke kita atau yang tidak baik ke kita? Yang mana?
Kita lebih memilih tamu yang baik ke kita. Itu artinya apa? Rasa kita, sikap kita dikendalikan oleh rasa yang jauh dari iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tamu yang baik ke kita, kita sambut beliau, kita suguhi beliau dengan suguhan yang enak, betul Bapak Ibu? Iya, suguhan yang lezat, yang kita nggak pernah makan pun sengaja kita beli, yang karenanya kita pun jadi ikut makan. Ternyata enak juga makan ini. Maka kalau ini yang terjadi pada diri kita, yang sedang kita lakukan itu menghormati tamu atau bersenang-senang dengan tamu. Kalau mau clear, berarti kita sedang tidak menghormati tamu, tapi sedang bersenang-senang, makan enak, minum enak bareng. Sama nggak nilainya antara menghormati tamu dengan bersenang-senang dengan tamu? Beda. Iya. Sebab sebenarnya boleh nggak kalau tamunya kita suka disuguh dengan makanan yang enak, lezat, itu boleh nggak? Boleh. Dengan catatan nanti kalau tamunya tidak kita sukai, kita suguhi dengan suguhan yang lebih enak. Betul? Kenapa lebih enak? Karena beliau datang membawa rahmat yang lebih banyak. Maka suguhannya harus lebih istimewa, karena beliau membawa rahmatnya yang istimewa. Betul? Tapi kalau tamu yang nggak baik sama kita, saya nyuguh beliau dengan air putih aja udah untung. Harusnya nggak usah saya suguh. Apakah orang seperti ini orang yang bisa disebut sebagai orang yang suka menghormati tamu? Dan itu sebenarnya semuanya bermula dari bagaimana kualitas. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ditarik lebih luas lagi, lebih panjang lagi, ini memang berpengaruh pada hidup kita. Secara umum hidup kita itu kan berada di antara hari esok yang penuh harapan dan masa lalu yang banyak hutang. Betul? Ada yang protes? Saya nggak punya utang kok. Hutangnya dalam tanda kutip, berarti memang ini bukan hutang ke orang lain, tapi hutang kepada diri sendiri. Kita punya banyak hutang kepada diri kita sendiri. Sebagai satu bukti kita berhutang kepada diri sendiri di usia kita saat ini. Meskipun usia kita beda-beda, tapi kita bisa membuat sebuah gambaran. Ada nggak di usia kita saat ini, Bapak Ibu, ada nggak orang yang satu usia dengan kita yang hafalan Qur'annya lebih banyak dari kita? Nah, kalau ada itu berarti jadi hutang nggak bagi kita? Hutang banyak. Ya Allah, kan umurnya sama. Kalau kita lihat dari waktu, yang hafalan Qur'annya lebih banyak, beliau sehari dikasih waktu berapa jam? 4 jam. Kita sama. Nah, kalau beliau bisa hafalan Qur'annya banyak, kenapa saya tidak? Maka kalau melihat ke belakang, itu akhirnya menjadi hutang. Kalau orang yang hafalan Qur'annya banyak, berarti sehari-harinya lebih banyak bersama Quran, makanya hafal Qurannya banyak. Oh iya ya, dulu sehari-hari saya itu lebih banyak pegang remote. Ya kalau dulu waktu masih remaja kan belum ada HP, adanya remote TV.
Jadi itu menjadi hutang. Bapak Ibu, ada nggak di usia kita ini orang lain, bisa teman, bisa siapa saja, yang kualitas ibadahnya lebih baik dari kita, yang kesabarannya melebihi kita? Ya Allah, dia bisa sesabar itu. Kemarin saya dikirimin video, ya, yang ngirim orang, ya, Cirebon. Ya, saya orang Cirebon juga. Jadi ada ibu-ibu naik Pajero, baru beli 2 bulan yang lalu, diserempet truk, lecet-lecet, spionnya pecah, truknya berhenti, beliau juga berhenti. Apa yang dilakukan oleh beliau? Cuma nasehatin Pak supir tadi. Aja kenceng-kenceng mang, bakal itu bahasa Cirebon. Kalau nyupirin truk aja kenceng-kenceng. Kalau nyupiri truk jangan cepat-cepat. Tapi gimana ibu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lecet, baru 2 bulan yang lalu spionnya pecah. Semudah itu beliau mengatakan tidak apa-apa. Ya udah Pak, nggak apa-apa. Yang penting Bapak selamat. Bayangkan. Yang penting Bapak selamat. Mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita. Maksudnya diserempet. Tapi kalau sudah melihat beliau, ya Allah, saya nggak membayangkan kalau itu saya. Rasanya pakai hitung-hitungan. Cuma minta Bapak ada SIM-nya enggak? Cuma minta SIM aja, dilihat. Oh ya udah, berarti memang beliau sudah ada izin mengemudi truk. Bapak Ibu, kalau sudah begini berarti apa hutang? Minimal ada 2 hutang, hutang masa lalu kita. Hutang yang pertama adalah penyanyian waktu. Aslinya karena kita menyanyiakan waktu, kita ini dikejar-kejar oleh waktu. Dikejar-kejar betul oleh waktu. Kita bisa melihat hutang penyanyian waktu itu kalau kita lihat anak-anak mahasiswa yang bikin skripsi. Dia menyanyiakan waktu, nanti aja ngarapnya. Tiba-tiba dosennya bilang bulan depan harus selesai. Kalau enggak DO. Wah, ini mahasiswa langsung ngarap skripsinya sambil lari kan? Kenapa? Karena dia dikejar waktu. Dia dikejar waktu. Padahal baru bab 2. Ada bab 3, ada bab 4 sebulan. Wah, itu udah lari dia. Dan sebenarnya Bapak Ibu, kita juga mengenal deadline enggak? Mengenal. Sayangnya deadline-nya enggak dikasih tahu. Sayangnya atau untungnya? Sayangnya. Kalau sayangnya ternyata deadline-nya masih 15 tahun, wah itu jadi leha-leha. Jadi nggak dikasih tahu itu sebenarnya adalah untungnya. Nah kalau untungnya, mungkin nggak ada orang yang deadline-nya tinggal 5 hari lagi. Mungkin. Nah kalau kemudian ada kesadaran bisa jadi 5 hari lagi, maka selama 5 hari ke depan apa yang kita lakukan? Ya mahasiswa saja tadi tinggal sebulan, apa yang dia lakukan 24 jam? Isinya cuma skripsi. Ada pertandingan sepak bola, lewat. Ada debat presiden, lewat. Lebih fokus kepada menggarap skripsi. Kita saja kalau misalnya deadline-nya nanti sore, waktu kelabakan nggak? Kelabakan.
andai saja kita tidak punya hutang penyanyian waktu, ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi seperti mahasiswa, dia udah selesai menyelesaikan skripsinya, tapi nggak dipanggil-panggil sama dosen pembimbing untuk konsultasi. Iya. Nah, suatu saat dosen pembimbingnya bilang, minggu depan ya kamu menghadap saya, skripsinya dalam keadaan sudah selesai. Ini mahasiswa tenang nggak? Tenang. Iya. Bahkan mungkin nggak mahasiswa ini mengatakan, Pak, boleh nggak seminggu? Loh, emang mau berapa? Ya, kalau bisa besok deh, Pak. Kalau bisa besok. Dan itu wajar nggak, Ibu? Wajar. Kenapa? Karena udah selesai. Kita hidup ini kan sebenarnya sedang nulis skripsi. Sudah selesai atau belum? Anda sudah selesai, tiba-tiba malaikat Israel datang. Kita akan bilang apa sama malaikat Israel? Malaikat, kenapa baru sekarang? Kenapa nggak kemarin? Iya. Nah, yang kedua juga warisan keburukan masa lalu yang masih terus saja mengejar-ngejar. Iya. Dulu waktu kecil suka ngambek nggak? Ngambek. Iya. Itu waktu kecil. Sekarang masih gampang ngambek. Nah, itu kan artinya masih dikejar-kejar oleh keburukan masa lalu. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka nah ini pengaruhnya nanti di dalam salat. Andai saja kita salat tidak hanya sekedar mengamalkannya, tapi karena ingin merasakan rahmat yang tersimpan di dalamnya, niscayalah seluruh waktu kita di luar salat akan berisi rahmat Allah semata. Jadi betul-betul kita sholat itu untuk merasakan nikmatnya rahmat Allah. Merasakan nikmatnya rahmat Allah. Maka di luar sholat, pasti waktu-waktu yang ada isinya adalah waktu yang berisi rahmat Allah. Dan itu pasti. Itu pasti. Orang saja kalau habis makan durian enak, itu kemana-mana ceritanya dengan enak. Maka kalau orang sudah merasakan nikmatnya rahmat Allah, kemana-mana yang dia lakukan adalah menikmati rahmat Allah. Berarti waktunya betul-betul waktu yang bernilai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nanti, ini kalau seandainya kita sholat tidak hanya sekedar asal sholat, tapi betul-betul karena ingin merasakan nikmatnya rahmat Allah, maka kita pun tidak lagi dikejar-kejar segala keburukan masa lalu. Nggak ada lagi. Iya. Kita nggak merasa dikejar-kejar oleh keburukan masa lalu. Nggak ada. Iya. Jadi kalaupun disakiti orang, yang dia temukan dalam penghinaan orang, yang dia temukan adalah rahmat Allah. Apa rahmat Allahnya? Saya punya kesempatan memaafkan dia. Jadi dia tidak pernah dikejar-kejar oleh keburukan masa lalunya, oleh kebencian, oleh kedengkian, enggak lagi. Kenapa? Itu pengaruh dari salat. Salat yang dilakukan tidak hanya sekedar untuk menikmati salat, tetapi menikmati rahmat Allah yang ada di dalam salat. Apalagi sampai diterkam dan digigit oleh masa lalu yang berundangan. Betapa banyak orang yang hari ini masih digigit oleh masa lalunya. Masa lalunya penuh dengan kebencian, sampai sekarang masih suka benci. Masa lalunya penuh dengan syahwat yang tidak terkendali, ya, sekarang pun dia masih berada di situ. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan titah kepada kita, wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini bukti bahwa orang kalau sholat otomatis dia akan tercegah dari perbuatan keji dan munkar.
Kalau orang sudah tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, berarti hidupnya hanya berisi kebaikan. Karena kebaikan dan keburukan itu seperti air dengan udara. Kalau sudah terisi air, maka tidak akan ada udara. Karena rumus kebaikan itu hanya akan tumbuh dari tidak tumbuhnya keburukan. Orang itu akan sangat jelas baiknya kalau tidak ada buruknya juga jelas. Jadi kalau ada orang buruk iya, baik iya, itu nggak jelas. Nah, sholat itu betul-betul mencegah kita dari melakukan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, terus Bapak Ibu, bagaimana sholat kita? Sholat bisa mencegah kita dari melakukan perbuatan fahsya dan mungkar. Kok bisa? Padahal sholat cuma berdiri, ruku, i'tidal, sujud. Apa hubungannya dengan mencegah kita dari melakukan perbuatan keji dan mungkar? Nah, kalau kita tahu proses internalnya, Bapak Ibu, memang betul. Sholat itu kalau dilakukan betul-betul, tidak hanya sekedar yang penting sholat, tapi sampai pada tingkat merasakan rahmat Allah di dalam sholat, maka ini pengaruhnya. Salat akan mampu membuat kita menjadi pribadi yang memiliki sikap hati yang kuat. Menjadi pribadi yang memiliki sikap hati yang kuat, sehingga kita bertindak atas dasar sikap hati, bukan perasaan hati. Ini pengaruh dari salat. Kita memiliki sikap hati, karena sikap hati itu penting. Sikap hati itu menentukan. Kan sering kita mendengar kata saya lagi nunggu sikap dia. Nah, sikap itu yang paling penting adalah sikap hati, dan sumber sikap hati itu adalah salat. Jadi bertindak atas dasar sikap hati, bukan perasaan hati. Dan memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nasihat yang disampaikan ke kita adalah bertindaklah atas dasar sikap hati, bukan perasaan hati. Jadi kalau ada tamu, kita senang dengan tamu itu. Karena saya senang dengan tamu, kemudian kita menyuguhi tamu itu dengan suguhan yang disukai oleh tamu, berarti kita bertindak menyuguhi tamu itu atas dasar sikap hati atau perasaan hati? Perasaan hati. Itu atas dasar perasaan hati. Nah, sehingga kalau tamu yang datang, tamu yang gak baik, sikap kita juga akan sesuai dengan perasaan. Dan ini Bapak Ibu akibatnya tidak sederhana. Kenapa? Sebab perasaan hati itu seperti bakteri atau virus yang ada di dalam tubuh manusia. Tanpa ketegasan sikap, perasaan hati bisa berubah menjadi penyakit. Jadi perasaan hati itu bisa jadi penyakit. Jadi orang kalau bertindak atas dasar perasaan hati itu akan jadi penyakit. Jadi ada orang yang ketika dia senang, dia bertindak. Senang itu jadi penyakit hati. Penyakit hatinya apa? Penyakit hatinya, dia hanya akan mau melakukan perbuatan yang dia senangi. Begitu ada perbuatan yang tidak disenangi, dia tidak mau melakukan. Yang membuat kita tidak mau memaafkan itu karena apa? Karena perbuatan memaafkan adalah perbuatan yang tidak saya senangi. Berarti itu rasa senang seperti ini jadi penyakit nggak Ibu? Ya. Dan itu timbul karena awalnya kita berbuat atas dasar perasaan. Ya, atas dasar perasaan. Termasuk kalau ada orang susah, terus dia bertindak, susah bertindak. Maka orang seperti ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, susahnya akan jadi penyakit. Susahnya akan jadi penyakit. Buktinya, ya kalau dia melakukan sesuatu, kalau ada orang atau dia mengalami kejadian yang tidak dia sukai, dia bereaksi nggak? Bereaksi.
dan reaksinya buruk. Ya, karena selama ini memang dia bertindak atas dasar rasa susah itu. Nah, lanjutannya nanti perasaan hati yang jadi penyakit dan tidak segera diobati akan menjadi watak dan tabiat buruk pada manusia. Ya, jadi tabiat buruk. Pokoknya kalau saya nggak suka ya saya nggak mau. Jadi dia berbuat itu dasarnya adalah saya suka atau saya tidak suka. Padahal harusnya kita berbuat itu atas dasar Allah suka atau tidak suka. Dan banyak yang kemudian tidak menyadari bahwa itu penyakit. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal ya, bahwa manusia itu baik buruknya tergantung hatinya. Nah, tergantung hatinya itu maksudnya dia berbuat atas sikap hati atau perasaan hati. Kalau orang bertindak atas dasar perasaan hati, maka hatinya jadi buruk. Tapi kalau orang bertindak atas dasar sikap hati, maka sikap hatinya akan selalu baik. Nah, berarti memang menjadi penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita memiliki sikap yang tepat, sikap hati yang tepat. Jadi contoh sederhana, ibu dipuji orang, ibu dipuji orang. Ada perasaan apa di sini, Ibu? Perasaan senang. Begitu ibu merasa senang, maka tindakan ibu apa? Terima kasih Ibu. Iya, saya nggak menyangka, padahal saya belum maksimal Ibu kemarin itu saya. Tapi Ibu ya sudah memuji saya, terima kasih Ibu. Iya. Nah, itu berarti orang ini bertindak atas dasar rasa senang. Nah, kalau pakai sikap hati, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rumusnya begini. Perasaan hati itu kan sebenarnya cuma dua kemungkinan. Kalau nggak senang ya susah. Hati itu hanya punya dua perasaan, kalau nggak senang atau susah. Cuma senang dan susah ini punya anak cucu, Nah, kita memang tidak harus, tapi sangat baik kalau kita mengenal perasaan itu, ini cucunya siapa. Jadi kalau ibarat manusia itu binnya bin siapa. Ada orang punya banyak kelebihan sehingga kemudian dia merasa sombong. Mungkin nggak itu Ibu? Mungkin. Nah, merasa sombong itu anak turunnya senang atau susah? Senang. Ya, binnya bin senang. Ya. Kenapa bin senang? Ya. Yang sombong kan orang kaya atau orang miskin? Kaya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sombong itu rasa. Nah, pada saat hati kok merasa, nah hati kemudian ditunggu sikap hatinya. Apa sikap hati yang tepat ketika muncul pada diri kita sombong? Sikap hati kita memutuskan untuk tawadhu. Maka sombong itu perasaan, tawadhu itu sikap. Maka kalau orang bertindak atas dasar kesombongannya, tercela dia. Tapi kalau orang bertindak atas dasar sikap hati, yaitu tawadhu, terpuji dia. Nah, sehingga memang yang penting adalah hati yang tepat dalam bersikap. Dan hati yang tepat dalam bersikap adalah hati yang seluruh relungnya sudah terisi rahmat Allah. Jadi kalau rahmat Allah sudah mengisi seluruh relung hati kita, apapun sikap hati kita itu selalu tepat. Sikap hati kita selalu tepat. Jadi kalau muncul perasaan sombong, langsung disikapi dengan tawadhu. Muncul perasaan riya, langsung disikapi dengan ikhlas. Muncul perasaan susah, langsung disikapi dengan sabar. Itu
bagi orang yang hatinya dipenuhi dengan rahmat Allah, dia mudah. Semudah kalau ibu, ibu kalau seandainya ibu lagi di rumah, tentu karena di rumah tidak pakai kerudung, tapi tiba-tiba ada tamu suara laki-laki, mungkin nggak ibu langsung menemui? Enggak. Ibu harus mengenakan kerudung. Nah, waktu itu sikap ibu tepat nggak? Karena nggak berkerudung, maka yang ibu ambil apa? Kerudung. Mungkin nggak yang ibu ambil jilbab daster? Ya enggak. Nah, orang yang hatinya dipenuhi dengan rahmat Allah itu dia mudah untuk memiliki ketepatan hati sesuai dengan perasaan hati. Nah, tidak ada mata air rahmat terbaik bagi hati selain salat yang ditunaikan semata-mata wujud syukur kepada Allah. Maka inilah cara kita menikmati rahmat Allah itu sederhana. Salat yang kita lakukan itu betul-betul semata-mata karena syukur. Karena syukur. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara salat ini ada 4 kemungkinan orang salat. Salat karena perintah, salat karena mengharap surga, salat karena mengharap rahmat, dan salat karena syukur. Mengharap itu artinya dia belum merasakan tapi berharap. Keempat-empatnya ini salah nggak Bapak Ibu? Nggak salah. Tapi yang terbaik yang mana? Syukur. Yani beramal semata karena ingin matur nuwun kepada Allah. Itu makna dari salat yang semata-mata karena syukur. Cuma ingin matur nuwun kepada Allah. Ini yang kelak nanti akan membuat salat itu betul-betul terasa rahmatnya. Terasa rahmatnya. Jadi betul-betul waktu salat yang kita rasakan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul rahmat Allah. Jadi kalau mau dianalogikan, seperti ibu punya 4 orang anak, sudah besar-besar, sudah bisa disuruh. Terus keempat-empatnya sama ibu disuruh nyapu. Anak pertama nyapu dapur, anak kedua nyapu ruang tengah, anak ketiga nyapu ruang tamu dan teras, anak keempat nyapu dapur. Nyapulah keempat anak ini. Nah, pada saat anak pertama ini nyapu, ada yang nanya, kamu kok nyapu, kenapa? Disuruh ibu. Nah, kenapa disuruh ibu kok nyapu? Soalnya kalau saya nggak nyapu, ibu mesti ngomel-ngomel. Ibu nyalakan si anak nggak? Ya enggak, memang kalau anak nggak nyapu, ibu ngomel. Berarti itu anak nggak salah. Anak yang kedua, kenapa kamu nyapu? Soalnya kalau ibu nyuruh nyapu itu tanda uang sakunya ditambah. Berarti salah nggak ibu? Nggak. Anak ketiga, kamu nyapu kenapa? Nah, saya nyapu biar ibu sayang sama saya. Saya nyapu biar ibu sayang sama saya. Salah nggak ibu? Nggak. Iya. Nah, anak yang keempat, kamu nyapu kenapa? Ya, saya nyapu ini wujud terima kasih saya kepada ibu. Ibu sudah sangat baik ke saya. Dan saya juga merasa ibu nyuruh saya nyapu itu adalah wujud sayangnya ibu ke saya. Bagi saya disuruh ibu itu tanda kalau ibu sayang sama saya. Masa saya nggak nyapu? Jadi saya nyapu ini adalah wujud dari menikmati sayangnya ibu ke saya. Di antara 4 anak ini, mana yang membuat ibu jadi terenyuh? Mana yang membuat ibu terharu? Yang keempat. Maka sesungguhnya itulah antara kita dengan Allah. Allah sangat suka kepada hamba-hambanya yang ketika dia melakukan amal baik itu semata-mata karena syukur.
Jadi sholat yang kita lakukan semata hanya karena ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada Allah yang telah memberikan kebaikan yang tiada terkira untuk kita. Allah sudah sedemikian baiknya ke saya. Ya Allah, izinkan saya datang menghadapmu untuk menyampaikan matur nuwun, terima kasih. Titik. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sebenarnya alamiah. Alamiahnya kita sholat ya seperti ini. Kalau nggak seperti ini, ya nanti hasilnya beda. Jadi logika sederhananya, Bapak Ibu, kalau seandainya ada orang tua punya anak qadarullah sakit, yang ternyata dalam sehari untuk pengobatan si anak ini butuh uang 170 juta sehari. Sehari 170 juta. Ini kira-kira orang tuanya pusing nggak? Pusing. Ya Allah, gimana caranya? Dalam keadaan pusing, tiba-tiba ada yang nge-WA. Pas dibuka ternyata dari Pak Ahmad. Ya, Pak Ahmad itu orang kaya yang sangat baik. Ya, konon katanya hartanya itu triliunan. Nah, beliau nge-WA begini, mohon maaf Bapak Ibu, saya dengar putra Bapak Ibu sakit yang membutuhkan biaya sehari 170 juta. Kalau Bapak Ibu berkenan, insya Allah kami yang menanggung biaya itu. Terima kasih. Kira-kira orang tua tadi ketika dapat WA seperti ini langsung gimana? Sujud syukur. Betul? Setelah sujud syukur pengen mengucapkan terima kasih. Nah, kira-kira mengucapkan terima kasihnya pakai WA atau datang? Kenapa nggak pakai WA? Masa sih terima kasihnya pakai WA? Kalau beliau transfernya 5.000 ya nggak apa-apa lah WA. Ini 170 juta. Datanglah orang tua ini ke rumah Pak Ahmad. Nah, datang ke rumah Pak Ahmad itu buat apa? Buat menyampaikan terima kasih. Betul? Betul? Mungkin nggak si orang tua ini kemudian bersepakat, ini kebetulan nanti ketika ketemu Pak Ahmad mau matur Pak Ahmad, ya gimana kalau nggak 170, 175 gitu kan? Mungkin nggak? Tapi kalau mau orang tua bilang seperti tadi, boleh nggak? Boleh. Tapi rasanya gimana? Beliau sudah berkenan ngasih 170 juta saja. Rasanya nggak mungkin. Betul? Nggak mungkin. Nah, pertanyaannya, ada nggak orang yang bisa nanggung 170 juta sehari? Ada. Untuk berapa hari yang nggak jelas itu. Bisa jadi kan sebulan, bisa jadi setahun. Ada nggak? Kalau ada luar biasa. Tapi tahukah Bapak Ibu, bukan keperluan anak, bahkan keperluan kita sendiri. Kita sehari itu harusnya paling tidak keluar uang ratusan juta untuk memenuhi kebutuhan kita. Tahu kebutuhan apa? Nafas. Bapak Ibu masih bernafas? Menghirup oksigen? Bapak Ibu tahu? Sehari kita butuh oksigen berapa liter? 14.400 liter udara. Kita hirup 14.400. Seliter oksigen berapa? Kalau 40.000 kita bisa hitung ratusan juta sehari. Bapak Ibu pernah dapat tagihan? Ya Allah. Semuanya ditanggung oleh Allah. Selama berapa tahun? Udah triliunan tuh kalau kita harus mau bayar. Dari sejak lahir sampai usia kita sekarang. Berarti Allah baik gak Bapak Ibu?
Ya Allah, saya nggak bisa membayangkan kalau engkau memberikan tagihan. Berarti kita harus menyampaikan matur nuwun. Dengan cara apa kita matur nuwun? Dengan cara kita melakukan amal kebaikan. Dengan cara kita datang ke Allah. Dan yang paling pasti kita datang ke Allah itu lewat apa? Salat. Berarti kita salat itu sebagai wujud apa? Syukur. Wujud syukur kepada Allah. Wujud syukur kepada Allah. Sehingga kalaulah kita salat duha, itu kita lakukan sebagai wujud apa? Syukur. Tapi boleh nggak salat duha biar rezekinya banyak? Boleh. Tapi rasanya itu kita salat duha itu sudah cukup belum membayar ratusan juta dalam satu hari. Loh, kalau belum kok malah minta. Meskipun tidak salah ya Bu ya, meskipun tidak salah, nggak salah, tapi kok rasanya kayak aduh ya Allah. Berarti tidak ada pilihan kecuali syukur. Dan kalau kita sholat atas dasar syukur, betul-betul atas dasar syukur, itu rahmat Allahnya luar biasa. Rahmat Allahnya luar biasa. Tapi ini sebagai penutup ya, untuk dibawa oleh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sholat itu wujud syukur belum? Sholat kita, ya. Karena kalau sholat belum wujud syukur, ya udah sampai kapanpun aku dan saya itu jalan sendiri-sendiri, jalan sendiri-sendiri. Ya. Tetapi ini yang kemudian kita tidak inginkan. Kalau kita tidak merubah, ya. Nah cara merubahnya adalah ya udah sholat kita atas dasar syukur. Bapak Ibu, apakah kita sholat itu betul-betul atas dasar syukur? Apa jadinya kalau Bapak Ibu ya, Ibu sama suami sholat Isya ya. Kebetulan suami tadi sholat maghrib di masjid, tapi waktu Isya kok hujan turun deras. Karena itu Bapak sholat di rumah, Ibu jadi makmum. Ya Alhamdulillah selesai. Assalamualaikum. Begitu Assalamualaikum, Bapak baru ingat kalau Bapak itu wudunya udah batal. Berarti Bapak harus ulang. Rasanya ulang sholat itu ringan atau berat? Berat. Nah berarti Ibu bermakmum kepada imam yang batal. Berarti sholat Ibu ikut batal. Begitu suami bilang, aduh Bu maaf tadi sudah batal wudunya Bapak. Itu suami diapain sama Ibu? Diomelin. Kenapa diomelin? Merasa sholat yang tadi sia. Nah itu berarti sholat kita belum wujud syukur. Apa betul sia-sia? Tetap dapat rahmat. Tetap dapat rahmat. Cuma karena secara fikih memang tidak memenuhi syarat, ya harus diulang. Kalau diulang berarti dapat rahmatnya double. Seneng nggak Bapak Ibu? Kalau ada orang keluarga nggak mampu dapat BLT, diurus, alhamdulillah dapat 3 juta. Wah seneng kan? Pulang jalan kaki 1 kilo ke rumah. Sampai di rumah ternyata ada yang ngasih tahu, Bu, Ibu tuh BLT-nya harusnya dapatnya 2. Ibu diminta kembali ke kelurahan untuk ngambil BLT 1-nya. Ini si Ibu mikir atau langsung siap? Loh jalan kaki 1 kilo loh. Dijalani. Kenapa? Dapat BLT. Seneng nggak dia jalan kaki? Seneng. Karena dapat 3 juta lagi. Pak, Bu, antara jalan kaki 1 kilo dengan ngulang sholat lebih berat mana? Lebih berat mana aslinya? Kalau pakai tenaga loh, jalan kaki lebih berat. Ngulang sholat nggak kemana-mana.
Dan ngurus BLT dapat 3 juta. Ngulang sholat dapat rahmat. Rahmat dibanding 3 juta. Berarti kalau merasa berat tandanya sholatnya belum syukur. Padahal sholat yang dilakukan semata untuk syukur kepada Allah akan menghapus seburuk apapun masa lalu kita dan mencerahkan sesuram apapun masa depan kita. Itu kalau sholatnya betul-betul atas dasar syukur. Cukup dengan mengubah mindset kita yang selama ini bisa jadi sholat karena perintah, sholat biar rezekinya ditambah, sholat biar masuk surga, semuanya nggak salah. Tapi kita ingin sholat kita yang bisa membuat kita merasakan nikmatnya rahmat Allah, dan itu tiada lain adalah sholat yang kita lakukan semata-mata karena syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang sholatnya karena syukur, sesuram apapun masa depan, faktanya cerah. Faktanya cerah. Anak-anak kita bisa jadi suka bertanya ke kita, masa depan saya kayak apa ya Bu? Kamu masa depannya suram. Iya ya Bu. Kamu pengen cerah? Pengen. Ibu mau kasih tahu caranya? Mau. Salatlah semata karena syukur ke Allah. Lihat nanti masa depanmu pasti cerah. Salat semata-mata karena syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata karena syukur. Jangan pula biar masa depannya cerah. Betul-betul sepenuh syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya udah, pokoknya nggak mikir masa depan. Pokoknya hari ini salat saya harus salat yang dilakukan semata karena syukur kepada Allah. Selain itu, salat yang dilakukan semata untuk syukur kepada Allah adalah mahligai, tempat bertemunya sosok saya dan aku di dalam dia. Maka insya Allah pribadi seperti ini akan menjadi pribadi yang damai, karena si aku yang ikut saya. Salat semata-mata karena syukur. Inilah makna mempertemukan aku dan saya di dalam salat. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan sepenuhnya ke Ibu pembawa acara. Alhamdulillah. Salat sudah merupakan wujud syukur kepada Allah. Nah, kalaulah tadi Ibu menyampaikan pengaruhnya, maka insya Allah amalan-amalan selain salat itu juga kita lakukan semata-mata syukur kepada Allah. Kita datang ke pengajian ini sebenarnya yang lebih utama pengen ngaji atau pengen mengungkapkan syukur kita ke Allah. Ini syukur saya kepadamu ya Allah dengan saya mengaji. Nanti Ibu memasak itu sebenarnya wujud apa? Syukur ke Allah. Kita tidur, wujud syukur kepada Allah. Ya Allah, kalau bukan karena rahmat-Mu nggak mungkin saya bisa tidur. Bismillah saya tidur ya Allah sebagai wujud syukur saya kepadamu. Makan, wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kalau sudah seperti ini, apapun kita lakukan sebagai wujud syukur, nanti kapanpun malaikat Israel datang, kita sambut dengan apa? Ya, karena syukur sudah menjadi akhlak kita. Syukur sudah menjadi akhlak kita. Kalau syukur sudah menjadi akhlak kita, bukan hal yang mustahil. Malaikat Israel datang, kita sambut dengan alhamdulillah. Matur nuwun malaikat, panjenengan kersa menjemput saya. Meskipun saya bertanya kenapa baru sekarang, kenapa nggak kemarin-kemarin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika.
Ya Allah, bantu kami untuk selalu ingat akan dirimu ya Allah. Ingat selalu akan semua kenikmatan yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, sungguh kami tidak sanggup, tidak mampu menghitung semua kebaikan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, izinkan ya Allah, izinkan kami mengungkapkan rasa syukur kami kepadamu. Ya Allah, jadikan kami hamba yang selalu bersyukur, tidak hanya pada saat hidup kami ini bergelimang kesenangan, bertabur bunga-bunga kebahagiaan. Buatlah kami terus bersyukur kepadamu ya Allah. Dan atas nikmat yang sudah Kau berikan kepada kami. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami punya maksud dan tujuan yang lain dari amal-amal kami selain hanya syukur kami kepada-Mu ya Allah. Kecuali rasa terima kasih yang tiada terkira atas semua nikmat yang sudah Kau berikan kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, jadikan kami semua ahli syukur. Jadikan kami ahli syukur. Jadikan kami ahli syukur yang selalu mengisi hidup ini dengan amal yang paling Kau sukai, yang menjadikan senang dan susahnya hidup kami adalah ladang amal bagi kami ya Allah. Agar kami menyertai benih-benih kebaikan ya Allah. Kepada kami memohon, kepada kami meminta, ijabah doa-doa kami ini dan ya Allah. Kalau Kau nyatakan doa kami saat ini mustajab, kami mohon ya Allah, kami mohon berkat-Mu. Jadikan kami semua menjadi ahli syukur. Jadikan kami semua ahli syukur. Jangan Kau biarkan kami punya keberanian menggunakan nikmat-Mu untuk sesuatu yang tidak Kau sukai. Ya Allah, jadikan kami hamba yang selalu menggunakan nikmat-Mu hanya untuk ibadah dan amal salih. Dan jadikan semua ibadah dan amal salih kami lakukan sepenuhnya sebagai wujud syukur kami kepada-Mu ya Allah. Allahumma rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mal shalihan tardah wa aslih li min dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Utuhkan kebersamaan kami hidup di dunia saat ini mulia. Utuhkan kembali ya Allah kebersamaan kami di akhirat nanti mulia. Dengan Kau kumpulkan kembali kami semua di surga-Mu ya Allah. Ya Rahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.